Fams, wah ini penampilan udah oke ya. Bisa nih kita nongkrong di kafe. Cila. Tapi konsep kopi kafe sebenarnya itu sebenarnya warung kopi aja ya. Bukan menjual makanan sama minuman mahal. Enggak. Tapi kalau pengen ngerasain ngopi ya, kafe kayak di luar negeri. Nah, di sini tempatnya. Warung kopi ini memang kelihatan nggak beda dengan warkop pada umumnya, fams. Tapi kalau udah pesan makanan atau minuman, baru deh kelihatan. Memang beda nih warkopnya. Nah, ini dia yang bikin beda, fams. Menu sama tampilan warkopnya boleh sama, tapi mbak-mbak warkop di sini ternyata bule Prancis asli. Tuh, kalian lihat sendiri ya. Biarpun bule asli, tapi kalau urusan di dapur, entah masak atau meracik minuman, tangannya udah lihai banget. Sama kayak mbak-mbak warkop beneran, fams. Jangankan bikin kopi, goreng tahu aja bisa kok. Warung kopi yang ada di Jalan Tondano, Kelurahan Sawojajar, Kota Malang ini memang dikelola langsung oleh perempuan asal Prancis yang bernama Mallory Gois. Mbak Mallory memang gak sendirian, fams, karena ada Mas Wawan, sang suami, yang merupakan arek Malang asli. Asal mula Mbak Mallory bisa sampai ke Kota Malang berawal dari pertemuannya dengan Mas Wawan di wilayah Toulouse, Prancis pada tahun 2017. Waktu itu, Mas Wawan memang lagi berada di negara Prancis untuk urusan pekerjaannya sebagai seniman lukis. Tahun 2019, Mbak Mallory menikah dengan Mas Wawan. Tapi baru pada tahun 2020, Mas Wawan memboyongnya ke Indonesia untuk menetap di Kota Malang. Banyak hal-hal yang bikin Mbak Mallory betah tinggal di Indonesia, fams, terutama sama keramahan warganya. Orang Indonesia, famille, sociable, la joie, la paix. Udah sekian lama, pasti nih lidah Mbak Mallory udah pas dong ya sama masakan Indonesia. Buktinya, dia doyan banget loh sama lontong sayur, fams. Aku suka lontong sayur, gado-gado, rawon, nasi pecel, Pedas? cedak pedas. Ya, pedas. Bahkan kalau seandainya nih, kalau aja negara kita sampai konflik sama Prancis, Mbak Mallory bilang, pasti bakal belain Indonesia. Jangan ya, jangan konflik maksudnya. Oh iya, fams, kenapa Mbak Mallory dan Mas Wawan pakai judul Cafe Bule? Karena konsep kafe di negara asalnya sebenarnya mirip banget dengan warung kopi ala warga plus 62. Tempat jualan aneka kopi plus makanan khas setempat. Jadi kafe di Prancis itu kalau diterjemahkan ya warung kopi, fams. Gak harus mewah dan gak selalu jadi tempat nongkrong orang-orang elit. Semoga kita semua juga berpikir hal yang sama ya, fams, biar gak usah minder dengan identitas kita sendiri. Seperti kata Mbak Mallory. Indonesia mendunia, ya. Widih, cantik banget jamur tiramnya, fams. Ada warna pink, kuning, abu-abu, dan coklat. Jamur tiram ini gak dikasih pewarna kok. Memang jenis jamurnya yang warna-warni kayak gini. Fams, jamur yang kaya serat dan rendah lemak ini teksturnya memang agak keras dibandingkan jamur tiram putih. Pertumbuhan jamur pink biasanya lebih cepat, tapi hasilnya nggak sebanyak jamur tiram putih. Jamur tiram pink adalah jenis jamur tipe kering yang cocok dibudidayakan di daerah dataran tinggi dengan kelembaban tinggi. Di alam bebas, jamur tiram putih biasa ditemukan pada batang-batang kayu yang udah lapuk. Makanya, jamur tiram juga sering disebut jamur kayu. Disebut jamur tiram karena bentuk tajuknya menyerupai kulit tiram dan berwarna putih berbentuk setengah lingkaran. Budidaya jamur tiram cocok banget nih tumbuh di daerah beriklim tropis seperti Indonesia. Media tanam yang biasa dipakai adalah serbuk gergaji. Setelah 1-2 minggu, jamur muncul pada permukaan media tanam. Kalau udah kayak gini nih, fams, jamur tiram bisa dipanen. Jamur tiram ini juga bisa diolah jadi penyedap rasa, pengganti MSG. Oh iya, jamur kuning punya kandungan vitamin 2 kali lebih besar daripada jamur lainnya. Warna kuning pada jamur bisa jadi tanda kalau tinggi kandungan vitamin C dan A. Si kuning ini juga mengandung senyawa anti hiperglikemik yang bisa menurunkan kadar gula darah tuh. Wah, juara nih, fams. Fams, siapa sih yang suka makan jamur? Superfood yang punya cita rasa umami ini emang super.
Soalnya bisa diolah jadi berbagai macam masakan, juga bumbu penyedap. Mantap! Selain itu, jamur juga bebas kolesterol, kaya serat, vitamin dan mineral, dan pastinya tinggi protein. Makanya, jamur sering dijadikan pengganti daging. Apalagi harga daging sekarang lagi mahal. Wah, cocok nih fams. Kalau pengen menyantap olahan jamur tanpa repot, nih kita punya masakan jamur kalengan. Pokoknya top. Istimewanya lagi, jamur dimasak dengan cita rasa tradisional. Ini dia, garang asam jamur kaleng. Sedap. Sebelum bikin garang asam jamurnya, kita panen jamur dulu nih fams. Jenisnya jamur merang hitam fams. Jamur ini dipilih karena punya cita rasa yang kuat, gurih, dan gak gampang hancur kalau dimasak. Kandungan gizinya juga melimpah, terutama protein, mineral kalsium, dan fosfor. Selain itu, jamur merang ini adalah jenis jamur pangan yang gampang dibudidaya di mana saja fams. Karena ukuran jamurnya berbeda-beda, kita kelompokkan dulu di jamurnya berdasarkan ukurannya. Ada yang besar, sedang, dan kecil. Oke deh, jamurnya sudah siap diolah nih fams. Harus direbus dulu biar bebas dari kuman dan bakteri. Kalau udah agak layu, angkat, lalu rendam dalam air dingin biar segar lagi. Lanjut, bikin garang asam jamur. Oh iya fams, buat yang belum tahu, garang asam ini adalah masakan khas Jawa Tengah. Biasanya sih isinya daging ayam atau ikan yang dikasih bumbu santan asam pedas. Terus dibungkus pakai daun pisang. Kebayangkan enaknya? Masih puasa nih. Sorry ya. Kalau santannya sudah masuk, tambahkan bumbu-bumbunya. Masukkan jamurnya sedikit-sedikit ya, biar bumbu bisa meresap sempurna. Oh iya, karena tekstur serat jamur memang mirip kayak daging ayam, jadi rasa garang asamnya bakal tetap juara. Ini nih, yang bikin masakan tradisional ini dinamakan garang asam. Diberi sari belimbing wuluh, atau bisa juga pakai buah tomat muda yang masih asam, dijamin swager. Kemudian dikemas dalam kaleng biar praktis. Bisa dinikmati di mana saja dan kapan saja. Gak ketinggalan, tambahan tomat dan cabai rawitnya. Setelah itu baru deh ditambahin kuah secukupnya. Lanjut, garang asam jamur kali ini dipanaskan dengan steamer biar steril dari kuman dan bakteri. Nah, dengan begini bisa tahan sampai 3 bulan loh. Lumayan kan? Setelah itu kemasan kaleng ditutup dan dipanaskan kembali sampai benar-benar steril fams. Oh iya, selain garang asam jamur, ada juga nih masakan rumahan lainnya. Ada rasa rendang, brongkos, sambal goreng, gulai, opor, dan sayur lodeh. Ajib ini sih. Kalian mau yang mana nih fams? Tunggu pas buka puasa ya. Fams, kalau nyobain makanan dari jamur sih mungkin kalian sudah sering banget ya. Nah, kalau minuman dari jamur kayak gini, pasti belum pernah kan? Apalagi jadi minuman es seger, warna-warni pula. Minuman dari jamur ini dinamai Summer Breeze. Terbuat dari campuran jeruk, soda, dan ditambah jamur enoki. Penampakannya sih jadi mirip kayak suiran kelapa muda fams. Karena teksturnya ramping dan kenyal. Kalau untuk makanan pendampingnya sih, ada tumisan jamur kancing. Oh iya fams, rasa gurih alias umami pada jamur ternyata bisa meningkat saat ditumis loh. Dan sebaiknya sih, jamur dimasak dengan api kecil agar kandungan nutrisinya nggak rusak. Kan sayang kalau sampai hilang kandungan pentingnya gara-gara salah masak, ya nggak? Olahan jamur apapun juga nggak boleh dipanaskan ulang fams, karena mengubah komposisi proteinnya. Akibatnya bisa membuat gangguan pada pencernaan. Olahan serba jamur di salah satu resto di Sleman, Yogyakarta ini bisa lebih dari 20 macam fams, mulai dari sate, rendang, tongseng, dan lainnya. Pastinya semua terbuat dari jamur ya. Bahkan kalian bisa pilih sendiri jamur yang nantinya jadi menu masakan. Semua dari kebunnya sendiri fams, jadi terjamin kesegarannya. Seperti beberapa jenis jamur yang dipajang di depan restonya. Mulai dari jamur kuping, jamur shiitake, jamur lingzi, jamur tiram putih dan merah. Dan masih banyak lagi fams. Yang rasa vegetarian, wah ini cocok banget ini sih. Yang jelas kandungan jamur yang kaya vitamin D baik untuk tulang dan otot. Mantap! Nah fams, abis sahur, wow badan oke nih. Tadi pas pegang otot juga, wow makin mantap. Yuk,
Ada yang mau adu panco? Oke, silakan, adu kuat kita. Oke, ayo, ya kan? Tapi jangan adu lari ya. Terbatal puasa. Oke, nah jamur itu bisa diolah menjadi makanan, ya kan? Cemilan juga bisa. Tapi kalau jamur misal diolah jadi kerajinan, wih, apa kabarnya itu ya? Wah, penasaran? Sama, ini dia. Ini dia fams, jamur yang jadi aksesoris keren, dijadikan strap jam tangan. Selain kece, juga bikin tambah pede nih. Sebenarnya, strap jam tangan kulit udah ngehits sejak zaman Perang Dunia ke-1. Karakteristiknya lebih ringan dan kuat dari strap berbahan resin. Terkesan simpel dan juga elegan. Sebelum jadi strap jam tangan, kulit jamur ini diolah dulu fams. Kerajinan jamur ini diproduksi oleh salah satu perusahaan yang ada di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hanya jenis jamur Ganoderma yang dipakai untuk strap jam tangan. Jamur Ganoderma ini berasal dari sisa limbah pertanian fams. Di Indonesia sendiri diperkirakan menghasilkan 120 juta ton limbah pertanian. Tapi hanya 20%-nya aja yang dimanfaatkan lagi jadi kerajinan dan biomasa. Setelah melalui proses sterilisasi, lanjut ke proses pembibitan. Setiap paket dimasukkan bibit jamur Ganoderma. Kemudian simpan di dalam ruangan berpendingin udara. Kalau sudah 2 minggu sampai 1 bulan, jamur-jamur bisa tumbuh subur seperti ini, fams. Oh iya, jamur sebenarnya bukan jenis tumbuhan loh, fams. Soalnya, jamur tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun sama sekali. Jadi, si jamur tidak berfotosintesis ya. Jamur tumbuh jadi parasit yang menghisap makanan lewat akarnya. Dalam backlog ini, limbah pertanian tadi diikat oleh miselium di bagian akar jamur. Ini nih kulit jamurnya, teksturnya mirip kulit sapi ya. Kain kulit ini biasa disebut dengan Mylia. Ini bukan Mylia pacarnya Dylan itu ya. Mylia ini singkatan dari Mycelium Leather. Fams, Mylia masuk dalam kategori Sustainable Product. Artinya, proses produksinya 100% nggak merusak lingkungan. Pokoknya, recommended banget deh untuk menggantikan kulit konvensional. Dari lembaran Mylia, jamur dipotong untuk jadi strap jam tangan, fams. Kulit berbasis jamur ini memang lebih tipis dari kulit sapi. Makanya butuh lebih banyak lapisannya. Biasanya strap jam tangan kulit sapi cukup pakai 2 lembar kulit saja. Kalau yang ini bisa pakai 6 lembar kulit jamur. Kulit jamur juga punya kandungan minyak lebih banyak dari kulit sapi. Makanya kulit dari jamurnya wajib dipanasin dulu fams agar tersingkir kandungan minyaknya. Warna original inilah yang membuat strap jam tangan ini mirip kulit sapi. Gak salah ya, kalau kota Bandung punya julukan sebagai kota kreatif. Beragam produk lokal buatan anak negeri terus bermunculan dari kota ini. Untuk jam tangan ini, gak 100% terbuat dari kulit jamur. Untuk casing jam tangan, bisa memakai kayu sonokeling agar kesan rustiknya muncul. Fams, kayu sonokeling sering digunakan dalam pembuatan jam tangan. Soalnya, kayu ini memiliki serat dan tekstur kayu yang estetik dan dijamin awet. Oh iya fams, strap dari kulit jamur ini pertama kali ada di dunia loh. Wow, keren! Pemakaian strap dari kulit jamur ini bisa jadi alternatif buat kalian yang sensitif sama material logam. Gimana fams? Info-info ragam Indonesia hari ini sudah semakin mendunia kan? Gak kerasa ya, udah 30 menit aja nih. Sebelum pamit, saya ada sedikit pantun nih fams. Ikan bandeng banyak duri, cakep. Jangan lupa beli buah pepaya. Jari ciri siri mau undur diri, cakep. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai jumpa besok fam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.